Testo, oke, masih di Homeboy Podcast bareng Pasha dan Kurut. Olah. Gila. Tut, sebelum kita langsung ke topik, bridging dulu. Bridgingnya disebutin. Bridging disebutin anjing. Bridging disebutin ya. Nah, gue masih penasaran nih. Enggak, ini selain bridging, tapi gue masih penasaran. Dari kemarin gue ngeliat berita NFT makin banyak. Iya. Banyak judulnya. Anak muda ini kaya tiba-tiba gara-gara NFT gitu-gitu kan. Iya. Di mana-mana. Miliar dolar gitu kan. Iya, berapa miliar dolar. Terus gua kan lu pernah ngejual, lu lagi iseng ngejual NFT kan? Pernah nyoba. Nah, ini yang gue pertanyakan sampai saat ini. Gue masih mungkin gue nangkep cara jualnya, tapi gue nggak nangkep keasliannya gimana ya? Misalkan gini, lu naro di salah satu marketplace NFT lah hitungannya kan? Karya lu inilah file digital bentuknya, bener nggak? Betul. Lu taro, misalkan gue beli misalkan harganya berapa? 0,5 Bitcoin atau berapa lah? Ya. Gue beli nih, jadi punya gue dong. Ya. Tapi kan lu punya file aslinya anjing. Iya. Nah terus gimana? Dia punya 2. Enggak, yang boleh tetap lu. Tapi gini, jadi nih itu ya, correct me if I'm wrong ya, maksudnya kalau misalkan salah. Tapi yang penangkepannya gue gini. Oke, tadi putus karena belilan murah ya. Jadi kalau ada yang mau beli kabelan, beli langsung Cat 6. Jangan Cat di bawah-bawah. Jangan yang murah. Kabelannya gembel banget anjing. Ya terus gimana? Jadi intinya apa sih yang gue tanya tuh? Ya lu punya, gue beli, gue punya, tapi yang ngebuatnya filenya punya juga, iya. Ya, orang lain juga copy paste juga bisa. Nah, iya, apalagi kalau udah sebermedia kan. Sebenarnya yang jadi apa ya? Yang diperjualbelikan itu ini sih apanya tuh? Signature-nya itu. Jadi tiap file itu dia punya, ya ibarat bahasa gampang, dia punya kode lah, misalkan punya kode atau serial number Ya, gitu. Oke. Itu yang menandakan itu autentik. Lu punya hak atas itu, hak digital atas itu. Ada kodenya kan? Ada kodenya. Itu yang sebenarnya yang mahal itu lu beli itunya gitu loh. Ya oke, gua juga nangkep. Oke, ada kodenya, yes, iya betul. Kodenya itu menunjukkan itu kepemilikan gue, misalkan gue beli punya lo. Iya, misalkan gini, lu ngupload foto nih, terus ada kode zat gitu. Nah, ntar pas pemilik selanjutnya juga yang punya kode itu gitu loh. Kan sistemnya dia, setahu gue dia kan pakai blockchain kan. Jadi iya, pakai blockchain, ya. Itu, tapi masalahnya gini ya. Iya oke. Kode itu jadi punya lo. Iya, benar. Tapi file lo tetap punya, anjing. Iya. Itu dia. Jadi, tapi kan gini, maksudnya yang beredar di pasar itu, iya, di kode ini gitu loh. Iya. Gua nangkep. Itu kodenya, tapi masalahnya apa ya? Kepemilikan benernya enggak. Gimana ya? Kepemilikan digitalnya iya punya lo. Tapi maksud gua kalau sampai file aslinya nih yang lo ambil bikin, itu kan lo tinggal copy sebenarnya, iya gak sih? Iya, emang iya. Kayak gue nggak nangkep, nalar gue nggak nyampe anjing. Oke, kemarin tuh ada jokes ya. NFT itu tuh kayak gini, jadi lu punya istri, lu punya ini kan buku nikah gitu. Iya. Tapi istri lu tuh ya udah bisa diapa-apain sama orang lain bebas gitu. Yang penting lu punya buku itu doang, kayak gitu doang intinya. Iya, jadi makanya orang lain tuh bebas mau ngopi, mau paste, mau lu print, mau jadi apa ya terserah. Iya, makanya lu cuma punya dokumen itu doang gitu loh. Kayak gitu ya bang, nggak tahu lah gue juga. Anjir, tapi itu harganya itu keterlaluan tinggi gitu loh. Nggak nangkep kenapa nih orang barang yang kayak gini, ya maksudnya kan baru ya.
Kenapa lu bisa bela-belain sampai harga segitu? Oh, Gitu ya, maksud balik lagi gue. supply demand sih, Sa. Maksudnya Ya itu iya, kan barang kan cuma ya, satu, gua barang ngerti. cuma satu ya, barang cuma dan ini loh maksudnya, kalau gue sih Barang cuma satu tanda kutip ya. iya iya, yang beredar di situ gitu loh. Iya. Iya, maksud gue yang contoh yang laku sampai miliaran itu tuh contoh kecil banget sih, paling berapa persen doang gitu. Yang lainnya sih pasar biasa, harga cuma berapa dolar gitu doang sih. Iya. Tahu gue sih gitu. Iya. Ya biasa lah, di hype lagi Itu hype-nya aja sih. ini gua nggak tahu nih suara lu kresek-kresek internet gua apa mic. Oke. Tadi teknisnya bukan kabelan. Aduh, Kipas. kipas ternyata. Jadi processing soundnya gara-gara pakai aplikasi biar bener berantakan gara-gara suara angin ya. Ini goblok kan? Anjing goblok banget sumpah. Nah, gue dari tadi ini internet gue nggak apa-apa, kenapa suaranya begini anjing. Ya udahlah. Aduh, udah aman tapi udah. Ya. Nah, tapi ngomong-ngomonginnya tadi gue lanjutin kripto. Kripto NFT. Sampai sekarang gue nggak nangkep kan. Maksudnya gue tetap gue ngerti konsepnya. Ngerti tapi nggak nangkep gitu loh. Kok orang nggak make sense gitu kok. Kok gitu. Kok gitu. Nah, sama halnya dengan topik yang mau kita omongin sekarang. Mengomentari pilihan orang. Iya enggak? Sekarang gue mau mengomentari, misalkan contoh gue mau ngomentari nih orang kok mau beli barang NFT mahal-mahal, ya, mau beli NFT mahal-mahal, gue nggak nangkep kan. Terus gue komentarin ini orang, misalkan ya, ini orang kok konyol banget sih gitu, beli barang semahal itu cuman digital doang, ya kan? Iya. Tapi gue komen cuman berdasarkan apa yang nggak gue bukan gue nggak nangkep, gue di otak gue itu salah gitu, maksud gue itu nggak make sense gitu. Padahal sebenarnya nggak semuanya seperti gue gitu. Ada juga yang beli menurut mereka make sense kan. Iya. Apa itu untuk investasi, untuk apalah gitu, atau dia emang udah ngomong sama orang yang lebih ngerti di bidang itu gitu. Betul. Iya kan? Nah, kita hari ini mau menggunjing netizen yang mengomentarin pilihan orang, walaupun itu salah atau benar ya, di luar itu. Di luar ya, pokoknya ngomentarin berdasarkan nih pengetahuannya dia doang gitu loh, tapi udah iya. Bener gitu kan. Iya. Intinya tuh dia mengeneralisir kehidupannya orang gitu. Padahal kehidupannya belum tentu sama lu gitu. Tapi lu udah komennya. Iya, pilihannya tuh mungkin gak make sense buat lu, mungkin make sense buat kehidupan dia gitu ya gak sih? Iya, apa yang dia alamin, apa yang udah dia lakuin, apa yang udah dia rasain gitu. Iya, semuanya. Padahal lu nggak ngerti siapa dia dan dia ngelakuin apa sebenarnya. Yang lu lihat kan cuman lapisan luar kehidupannya aja. Asik. Gila, berat gila itu omongannya. Berat anjing, malah. So berat ya omongannya. Padahal tadi kita pusing cuma gara-gara kipas angin sama kabelan loh. Aduh. Anjing. Nggak, tapi ini gue trigger tuh mau ngebahas ini gara-gara jadi ada salah satu member K-pop, nama grupnya Daya. Lu bisa search aja sendiri. Dia itu. Iya dia. Yang salah satu membernya kan ada yang dari IOI juga ya. Siapa namanya itu? Aduh, yang cakep. Chaeyoung, bukan Chaeyoung. Chaeyon. Chaeyon ya. Tapi bukan dia yang jadi masalah di sini. Jadi kan karena emang kayaknya kurang laku lah Daya ini ya. Nggak naik gitu lah, nggak naik. Walaupun ada salah satu member IOI di situ. Terus salah satu membernya ini namanya Somyi namanya kalau nggak salah. Dia tiba-tiba ngebuat channel live stream di platform yang kebanyakan terkenalnya dewasa gitu. Gitu. Kan kalau platform live stream kan kalau di Korea yang paling terkenal Afrika ya.
Afrika TV gitu kan. Nah, Tahu banget. ada iya, ya ngerti lah. Lu juga ngerti lah, nggak usah bohong lu anjing. Terus Ya. terus. Banyak yang menyayangkan gitu dia di platform yang nggak semuanya dewasa ya, tapi ada konten yang sebenarnya Afrika TV juga ada 19 plus, tapi 19 plusnya nggak sampai naked gitu loh. Nggak eksplisit bahasa itu. Iya, nggak eksplisit deh, nggak sampai naked dance lah. Sedangkan di Panda TV beberapa ada yang kayak gitu dan dibolehkan kayaknya. Di Korea kan yang nggak boleh bagian bawah, setahu gue. Atas masih boleh kalau untuk dewasanya, setahu gue ya. Jadi banyak orang yang menyalahkan pilihan dia gitu, si netizen ini. Dihujat. Ya ada yang hujat gitu, ada juga yang seneng. Ya standar lah. Tapi gue mau ngomentarin yang menghujat ini. Gak, kalau menurut gue oke. Menurut mereka pasti salah gitu kan. Maksud gue, sayang banget lu udah jadi idol nih. Idol, ya betul. Terus tiba-tiba lu ngebanting setir ke arah sana dan sampai dia udah di kick dari agensinya gitu. Agensinya ya, keluar dari agensinya, kemarin gue baca. Bukan keluar, di kick. Oh, di kick? Tempatnya. Jadi agensinya tuh kayaknya nggak tahu dia mau bikin gituan. Terus tiba-tiba pas tahu beritanya ada, kick udah. Cuci tangan lah, nggak mau lah urusan sama gituan. Iya, nggak mau urusan sama gituan. Gue nggak ngerti ya. Mungkin si ceweknya juga mau karena di agensinya dia nggak. Gue nggak. Nah, ini makanya ini mau gue bahas nih. Kan kita nggak tahu ya kenapa dia ngelakuin itu. Iya ya kan? Lu nggak tahu alasannya. Kita nggak tahu. Iya. Kalau pakai nalar kita, siapa sih cewek yang mau merusak namanya? Iya dong. Betul. Cuma gara-gara gituan doang. Logikanya gitu kan. Pasti semua orang nangkapnya juga gitu. Makanya orang komentar, lu sayang banget sih, lu kenapa kesini sih gitu kan? Lu kenapa kesini? Kenapa nggak ke Afrika aja? Kenapa harus ke platform yang satu ini? Kenapa nggak yang lebih friendly gitu, yang lebih komersial? Gimana sih? Yang lebih friendly lah hitungannya kan? Yang nggak ada bumbu negatifnya gitu dong. Tapi kan ya kita nggak tahu alasan dia apa ya nggak sih, Tut? Betul. Yang iya bener lah. Pasti dia punya pertimbangan gitu kan maksudnya. Iya, maksud gua dia nggak sebodoh itu lah. Gua yakin dia udah di dunia ini, dia pasti punya pertimbangan itu dong. Kalau menurut gua, kalau lu gini ya, gue yakin mungkin niat dia niat netizen ini ngomongnya mungkin baik. Kayak ada juga gue yakin cuma ngejudge doang. Tapi mungkin ada beberapa yang baik gitu. Lu kok gue kecewa kenapa lu sayang banget itu kan. Iya, kayak sayang banget kok lu kesini gitu. Tapi mungkin maksudnya baik. Tapi kalau lu ngasih komentar yang pedes dalam tanda kutip, itu kan pedes lah ya. Dia menyalahkan pilihan dia, menyalahkan pilihan ini orang. Tapi lu nggak ngebantuin apa-apa, lu cuma nyalahin basically. Iya kan? Kalau menurut gue nggak guna, Nyet. Emang. Mendingan lu diem aja gitu loh. Kecuali lu punya satu masukan yang emang bisa ngubah atau ngebantu dia, oke. Tapi kalau ujung-ujungnya lu masuk cuman ngejudge, nyalahin, ya kelihatannya emang salah gitu, yang kelihatannya salah, yang sebenarnya di dunia kehidupan dia belum tentu salah. Kan kayak nggak ngebantu anjing. Gimana sih? Iya lah. Mendingan lu diem aja gitu loh kalau menurut gue ya. Emang. Iya bener. Nangkep gue maksudnya nangkep ya. Atau emang misalkan kalau lu kebawa perasaan lu gitu, kayak kesian gitu, tapi lu juga nggak ngerti cara ngebantunya, kalau menurut gue mendingan personal aja nggak sih? Nggak usah di. Iya. Nggak usah dipublish gitu. Lu kan ngebawa rentetan lain jadinya, iya nggak sih? Tapi kalau menurut gue personal juga, kalau lu hitungannya cuma nyakitin perasaan dia doang, mendingan nggak usah sih. Iya. Maksud gue mendingan lu diem aja. Diem aja. Ya soalnya netizen gitu, ini sih dia tuh kayak udah nggak ada apa sih sebenarnya konsekuensinya. Orang tuh udah nggak mikir konsekuensi, udah nggak mikir lu ngomong apa, lu nyinyir apa bakal berdampak apa itu sih sebenarnya. Tapi kesannya jadi, kalau gue gini loh, gue kadang mikir kalau gue mau komentar sesuatu di apapun itu di media sosial,
gue mikir yang gue komentarin ini gue goblok gak sih kalau gue ngomong gini? Iya. Harusnya lo gitu dong. Gue salah nggak sih? Gue goblok nggak sih? Gue udah sedalam apa sih ngerti apa yang mau gue komentarin ini? Lu harusnya bisa mikir itu dulu nggak sih? Ya, sayangnya dampaknya apa? Sayangnya nggak semua orang kayak gitu, Jet. Gue hampir nggak pernah lo komentar sama sekali di media sosial, nggak pernah gue. Kadang kalau komentar mikir dulu kan abis itu. Iya, mikir dulu. Kalau gue mau komentar sesuatu yang nggak penting, buat apa juga? Keren. Bener. Buat apa anjing? Iya, setuju. Tapi kalau menurut gue komentar itu keren atau apa, komentar yang nggak ada meaning ya, atau muji doang. Kalau menurut gue itu tetap berguna untuk si kreatornya. Kalau menurut gue itu kan salah satu. Iya, ngebantu. Iya, motivasi dan lain-lain sih sebenarnya. Tapi ya itu, kalau kayak lu nyalahin sesuatu tapi lu nggak tahu jalan keluarnya, buat apa nih? Kritiknya, ya kritik ya belum tentu lu harus cari solusi sih. Tapi kalau ujung-ujungnya kritik lu cuman ngerusak dia makin parah. Kritik itu kan harus ada itunya, lu harus punya apa ya maksudnya? Harus ada yang bisa lu gain dari kritik itu. Kalau misalnya lu cuma bilang anjing jelek banget atau misalnya anjing lu goblok lu, malah pindah kayak gini, buat apa tuh? Nggak ada gain ya, orang yang ngebaca pun nggak dapet apa-apa. Ya misalkan di kasus zombie ini, misalkan dia ngomong, misalkan netizennya ngomong, lu kok ya tadi dia bilang kenapa nggak ke Afrika aja dan sebagainya. Gue yakin dia juga ngerti, dia juga ada kepikiran kayak gitu. Tapi di satu kondisi nggak bisa, kalau menurut gue ya. Kalau menurut gue ya nggak bisa. Mungkin dia kan banyak kemungkinan nih. Misalkan mungkin dia dikontrak sama si platform yang satu ini, ya kan? Eksklusif kontrak gitu kan? Iya, kan kita nggak tahu. Mungkin satu. Ada juga kemungkinan, misalkan dia ke Afrika, dia ngelihat udah banyak idol yang ke Afrika. Kalau gue masuk, gue yakin nggak booming, iya nggak? Kan yang penting dia nggak naked. Yang penting dia nggak naked di situ. Gue udah tes nih, gue udah cek. Dan dia nggak naked sama sekali di sana. Dan nggak salah berarti dong. Dan gini sih, kalau gue ya, kalaupun misalkan dia terjun ke gitu tuh juga bukan hak orang sih buat konten ngomentarin ya. Ngomentarin kayak gitu selagi itu ada dia dilindungin sama ya undang-undang. Kalau gue selagi gitu. Itu ilegal ya. Selagi itu legal, kita nggak bisa komentar apa-apa ya. Iya, apalagi yang sama kayak inilah, sama kayak idol Jepang ke Jav lah. Ya, di dunia mereka, maksud gue di negara mereka itu legal, iya nggak sih? Makanya gini deh, contoh kemarin si siapa yang itu loh, yang aktor yang lagi naik daun terus minta aborsi itu yang kemarin kasusnya. Kim Sun Ho. Kim Sun Ho. Yes. Itu kan di Indonesia apa namanya? Komennya juga pedes kan, malah aborsi bla bla bla. Lah masalahnya gini, norma di sana sama norma di sini tuh beda. Betul. Orang dan yang dia lakuin juga masih legal, ya nggak sih? Di sana masih legal, masih legal. Cuma masalah norma. Lu bandingin norma Indonesia yang dengan kebinekaan yang seperti ini sama norma Korea yang ultra kapitalis gitu, negaranya nggak bisa lah, ultra liberal juga di sana. Iya. Ya maksud gua ya kalau emang ya gitu sih, kalau menurut gua kalau emang masih legal ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya walaupun mungkin dalam hati kita ngelihat kayak itu salah. Iya nggak sih? Ya udah gitu loh, ya udah. Iya, ya udah. Kecuali dia ngebunuh orang, lu mau komentar oke. Atau misalnya lu prostitusi gitu atau apa gitu yang maksudnya sesuatu yang emang ilegal tuh baru nggak apa-apa lu. Iya. Ya walaupun gue yakin dia melakukan itu juga pasti punya reason. Ya pasti. Tapi pasti kan punya reason. Enggaknya tuh lu punya basic gitu, lu punya dasar kenapa lu nggak setuju sama dia, nggak menyampaikan lu nggak sukanya gitu loh. Iya. Tapi sebetulnya iya benar. Tapi di luar itu tuh, kalau ada orang yang di luar masalah ini ya, kalau ada orang yang
ngomentarin pilihan lu, yang sekadar ngomentarin doang, itu juga ngeselin sih. Saya Itu kayak, parah. Itu iya, parah. Udah, itu parah. masalahnya kan lu punya jalur sendiri nih, lu punya jalur kehidupan Ah, sendiri, terus tiba-tiba lu belok kanan. dan iya itu Terus tiba-tiba lu gini. kenapa nggak kiri aja? Kalau belok kanan kan lu muter-muter kagak nyampe-nyampe. Kadang gini sih, kadang orang yang sering banget di apa namanya kita hadepin ya. Kadang gini orang tuh komen bla 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 bla, terus kita nggak suka gitu, misalnya kita marah gitu. Hmm. Terus tiba-tiba dia bilang, ih dia mah dibilangin doang aja baper. Gini-gini doang aja baper tuh, what the hell maksudnya? Iya, gua ngerti. Itu gue pengalaman banget sih kayak gitu. Ya, gue juga ya. Kamu gue beberapa orang juga pasti ngalamin itu sih. Iya, Tapi itu pasti sering banget. orang yang komentar kayak gitu, dia nggak ngerti, dia nggak ngerasain hidup lu itu kayak gimana. Kayak gimana beda. Jalur yang lu jalanin kayak gimana. Dia ngerasa jalur yang gue jalanin kayak gini, kok gini dah. Dia naik mobil bannya biasa. Kok tiba-tiba lu pakai ban yang licin sih? Ngapain? Ya, belum ya kan siapa tahu emang jalanan dia lu emang buat balapan di jalanan licin gitu atau gimana kayak gini. Iya. Emang banyak kubangan air ya dia mau mau gitu kan. Tapi dia nggak mau ngecek itu jalan dulu gitu. Dia cuma ngelihat dari luar doang. Iya, dan ya itu sih itu. Wah tuh banyak sih, saya emang banyak banget, bener ya. Banyak. Enggak, gue yakin gini loh, kalau menurut gue yakin banyak orang yang sebenarnya pengen dibantu. Oke. Bukan aja maksud gue, sebenarnya pengen curhat atau gimana atau minta saran, tapi apa? Iya, tapi kebanyakan orang zaman sekarang jatuhnya ngejudge gitu. Betul. Jadi orang males kadang. Kalau menurut gue ya, sebagian pilihan, misalkan pilihan si A milih sesuatu dan si B bilang itu salah, misalkan komentarin. Tapi kalau menurut gue dia salah dan dia nggak ngebenerin si A-nya, itu kalau menurut gue salah satu tanggung jawabnya dari B. Tanggung jawab dia harus ada tanggung jawab untuk bukan tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab kenapa dia milih itu, karena si B cuman komentar doang. Jadi si A-nya ke arah sana, dia nggak ngebantuin apa-apa gitu. Iya. Kalau menurut gue ya, gimana ya ngejelasin ya? Gue juga bingung anjing. Harusnya ada tanggung jawabnya gitu maksudnya. Maksud gue gini loh, kalau lo mau komentar sesuatu ke orang, ngomentarin pilihan orang, mau itu salah atau benar di luar itu ya, salah atau benar. Kalau menurut gue lo harus ngertiin dulu hidup dia tuh kayak gimana. Hidup si A ini kayak gimana, si B harus ngerti dulu. Kalau emang lu mau nolong, beneran lu tolong gitu, jangan lu komentarin doang. Karena terus udah gitu, iya. Maksud gue si B tuh harus kalau emang lu mau nolongin, ya lu harus ngerti dulu. Oh dia kayak gini, lu harus bisa tahu backgroundnya ya. Iya background, dan lu harus bisa mikir lu di posisi A kayak gimana gitu. Kamu tuh kayak emang lu mau komentarin, lu mau lu bantu, ya lu harus bantuin dia beneran. Kalau lu bantuin dia beneran, lu jadi ngerti, oh gini situasi dia saat ini loh. Jadi lu bisa ngerti kenapa dia milih ke arah sini. Kalau lu punya pemikiran yang beda kan lu bisa bantu dia dengan kondisi yang sama gitu. Dengan lu punya mikir kondisi yang sama. Tapi tetap sih maksud gue gini, kalau gue pribadi, kalau misalkan gua nggak minta gitu, gua nggak minta dikomenin, gua nggak minta diapain, ya udah. Gitu. Kecuali kalau misalkan gue ngobrol ke lu, sana gini kayak apa kita waktu itu kita ya kayak game lah, misalkan gue nanya game simpelnya ya, tuh gue nanya gitu, berarti gue minta masukan kan, ini mendingan ini. Iya. Kayak gitu sih. Itu kan itu jelas, tapi kadang tuh ada orang yang misalkan udah terpuruk banget nih. Tapi dia nggak minta bantuan orang lain. Maksud gue ada kemungkinan dia sebenarnya mau aja dibantu, tapi gara-gara lu bangsat, dia jadi diem aja gitu loh, ngerti kan? Iya, paham. Gitu. Maksud gue kalau sebagai temen ya, kalau menurut gue ya lu dukung aja lah apa yang dipilih sama dia gitu. Kalau emang masih bener gimana ya? Kalau emang nggak ada yang maksudnya dia masih secara legal
Ya nggak ada masalah sih Dan sebenarnya. ini sih ya yang kalau misalkan selagi dia dia apa ya, dia bisa menjalani pilihannya dia gitu ya, Mhm. silahkan sih kalau gua mah kayak gimana ya, kesannya kayak bodo amat tapi ya emang harusnya Ka gitu menurut gua nggak iya. Kalau terlalu urusin gitu loh. iya, tapi enggak, maksud gua kalau emang lu ngerasa Ngebantu iya, ngebantu jelas, tapi maksudnya heeh. lu jangan pusing sama pilihan dia Iya gitu iya loh. iya. Selagi dia bisa apa namanya, ngejalanin itu dengan baik, lu bisa support ya support aja, Iya bener. nggak usah lu pusingin, nggak usah lu bayangin, "Ah, lu salah lu gini," ah nggak usah, nggak penting kayak Iya. gitu. Ya Yang pokoknya penting lu intinya walaupun itu kelihatannya nggak make sense buat lu, ya belum tentu nggak make sense buat dia iya, gitu. Iya bener kan? toh yang ngejalanin itu kan orang orang lain bukan lu gitu loh. Jadi ya Iya. udah, secukupnya aja. Padahal contohnya udah banyak loh, misalkan kayak orang tua, orang umur 60, 70 saat ini, Mhm, ngelihat misalkan cucunya atau anaknya ngejalanin konten di media sosial, mhm. dia pasti otak dia nggak make sense kan? Maksudnya Iya, kayak, nggak lu nangkep. kerja apaan? Padahal duitnya kan, kalau yang laku ya duitnya kenceng banget. Iya, Lebih kenceng daripada lu gawe gitu. Ya kalau yang laku ya, kalau nggak yang laku kayak kita yang nggak ada duitnya juga sih. Tapi maksud gue, tenang. maksud maksud gue, eh itu udah ada contohnya gitu. Kenapa lu masih ngelakuin hal yang sama gitu? Ya nggak sih? Iya, iya. Udah ada contoh salahnya nih kalau lu ngomentarin pilihan yang salah, ngomentarin pilihan orang, belum tentu lu bener gitu Iya. maksud gue. Udah ada contohnya nih kayak misalkan orang tua orang yang udah 70, 60, 80 ngelihat anak muda yang ngejalanin bisnis media sosial gitu atau apapun itu, dia nggak ngeliat itu make sense. Ya sama aja kayak lu ngelihat temen lu ngelakuin Oh, sesuatu, dia ngejar sesuatu yang menurut lu nggak make sense. Ya belum tentu make sense buat lu emang, tapi buat dia atau orang lain yang lain ya nggak tentu sih anjing. tuh ya iya benar benar. Iya, lu nggak, gua, lu lu semua kok nggak ada yang perfect, nggak ada orang yang bisa ngerti apapun di dunia ini sih kalau menurut gue. Ya nggak sih? Benar benar. Orang yang ngerti keuangan belum tentu ngerti seni. Orang yang ngerti seni belum tentu ngerti keuangan. Ya pasti lah ada plus minus. Ada lah. Ya ada yang menurut mereka nggak make sense kan. Ya intinya ini sih apa namanya, lu tuh nggak tahu segalanya, intinya gitu aja. Jadi Iya, ya ya udah, benar. jangan sok tahu gitu, Ya so tahu. jangan ngejudge pilihan orang, Iya. jangan lah maksudnya ya udah gitu loh lu. Masalahnya Ya, kalau ngejudge pilihan orang, kadang orang itu bisa berefek negatif buat orang itu jadinya, ya nah, nggak sih? itu kan orang macam-macam juga, banyak ada orang yang dijudge gitu menolak ya jelas lah kayak ya, misalkan bodo amat salah gue itu ada. Tapi ada juga orang yang dijudge kayak gitu langsung jadi insecure lah, dia langsung jadi Iya, gua sama pilihan dia itu ya itu yang lebih serem sih maksud gue. iya. Banyak pasti Ya, orang yang kayak gitu. yang kesian tuh jadi ragu malah nggak jalan sama sekali. Itu yang Betul. kesian. Bukan Tapi abis itu temennya cuma nyalahin doang. Lu Lu udah sih. kayak gini, enggak, misalkan abis itu diem, lu sekarang gini malah diem sekarang. Ya lu bantuin anjing. Kalau emang lu mau ngeliat dia jalan ya lu bantuin. Maksud gue bantuin dengan cara yang bener ya, nggak cuma nyalain gitu. Ya kadang kan ada orang yang misalkan si A nih misalkan kerjanya apa ya? Ya misalkan tadi nih Xiaomi ini deh misalkan ya. Kita bisa contohin itu aja ya. Misalkan dia kan berarti jadi entertainer hitungannya ya, idol. Secara garis besar itu entertainer ya kan? Iya. Mengentertain seseorang, ya dong. Iya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, misalkan, ya lu kalau emang udah jadi idol nggak bisa, gitu ya, mentok gitu. Terus lo bilang ya dulu kerja yang lain aja susah amat. Ini si bangsat yang ngomong kayak gitu, gak tahu maksud gue dia jadi idol misalkan dari nol sampai sekarang mentok, dia nggak bisa apa-apa nih karena sesuatu something gue nggak ngerti lah apa, ya kan? Mentok nih. Terus lu suruh bilang dia suruh kerja yang lain. Dia dari nol lagi. Gimana caranya? Dari nol lagi gitu. Waktu lu habis, iya gak sih? Lah ya iya. Lu bayangin dia aktif sebagai entertainer aja misalkan lah. Nggak usah hitung masa training, misalkan masa dia debut misalkan 4 tahun gitu. Lu 4 tahun cuma tahu cara
nyanyi, cara joget, cara Iya. apa, tiba-tiba lu disuruh ngerjain akuntansi gitu. Iya Ya kan nggak nggak? bisa lah aja. Ya Iya itu, nggak ya make iya iya sense iya iya kan? iya. Iya Kalau iya. menurut kalau emang lu mau bantuin ngomongnya jangan gitu. Apa kayak cari yang lain yang masih dia ngerti Iya. gitu. Lu suruh jadi misalnya nggak usah ya kerja apa kayak yang lain yang gampang-gampang gitu. Ya nggak gitu dong. Nggak bisa gitu, nggak bisa Iya. gitu. Kadang tuh orang kadang suka apa ya ngomongnya tuh enteng aja gitu. Ngomong Ya kalau enteng, emang ngomong lu udah hidup dia udah misalkan entertain terus tiba-tiba lu suruh banting setir. Emang gampang. Beberapa orang emang ada yang bisa sih. ada, tapi nggak gampang, tetap nggak Gak gampang. gampang itu sama sekali. Gak gampang. Apalagi lu suruh dari nol lagi. Siapa sih yang mau lu dari nol lagi? Nggak bisa. Lu udah habis capek-capek di sini ndaki, capek tapi nggak nyampe-nyampe terus suruh nol lagi. Yang belum tentu lu juga nyampe di sana. Iya nggak sih? Iya lah. Anjing, Aduh. kadang konyol orang anjing. Maksud gua emang ada di mana yang dia banting setir dan bisa. Emang ada. Tapi Iya, itu kan kalau menurut gua itu kan 1 dari 1 juta, ya nggak sih? iya, rare case lah kayak gitu. Iya rare case. Kalau semua orang bisa kayak gitu, semua orang udah kaya anjing. Orang iya udah tiba-tiba udah gue banding setir gue sukses. Ini Iya. gue udah sukses. Kan pasti banyak yang dipikirin sama dia gitu. Anjing kalau gua kesini gini. Terus gua bayar untuk ini gimana? Terus gua mau belajar ini kan lu belajar juga pakai duit. Duitnya dari mana? Ya, iya. Iya. Lu suruh dia part timer, anjing suruh part timer kapan kelar ya kagak nyelesain sesuatu juga anjing. Bisa. Iya. Aduh. Itu case misalkan suami. Jadi kalau menurut gua ya, kalau emang lu nggak bisa ngebantuin dia bener, tadi nggak usah komen kalau menurut Udah gua sih. masuk komen bener. Iya, kalau menurut gue ya, kalau emang lu nggak suka sama pilihan dia, ya Ya udah udah. nggak usah ditonton gitu. Bener. Kan kalau emang ternyata banyak orang yang nggak suka, kalau banyak orang itu salah dan lu nggak tonton, yang dia lakukan itu ternyata emang nggak berhasil, dia kan pasti Pasti ngerubah nyari lagi. pasti nyari jalannya iya. Iya, susah Dan banget. itu sih bener maksudnya. Ya kalau contoh di kitanya kayak gini sih gue gue jujur ya. Iya. Ada beberapa di IG biasanya, di beberapa di IG tuh ada yang gue follow kenalan gue gitu. Aduh, sukanya story-nya gitu mulu. Ya gue nggak pernah komen, gue nggak bodo amat. Misalkan dia story-nya gimana, misalkan ya gitulah yang nggak gue suka, gue sih nggak pernah komen. Udah lu mute aja, Iya. lu unfollow aja, udah kelar gitu loh. Iya, Nggak usah ganggu hidupnya dia, biarin Iya. aja gitu loh. Ya udah nggak usah lu lihat gitu kan. Iya, nggak usah lu Kadang tuh lu emosi sesaat nggak sih kalau menurut gua? Benar, tapi kadang ya maaf ya karena bodoh sih orang-orang bener deh orang yang kayak gitu tuh yang apa-apa dikomenin, orang ngambil keputusan ini dikomenin, gini dikomenin, itu dinyinyirin atau Padahal dia sendiri nggak bisa ngambil keputusan juga. nggak bisa. Iya, dia sendiri kerjaannya cuma ngomenin orang doang biasanya kayak Iya. gitu. Iya. Hidupnya juga nggak gitu-gitu amat, nggak bagus-bagus amat, biasa Iya. aja. Biasanya Ya kalau hidupnya bagus dia nggak bakal ngelihat itu postingan sih. nggak bakal sibuk komenin orang sih. Dia punya kesibukan lain sih. Iya, kalau menurut gue. kayak gitu. Makanya Nggak mungkin ya. ngapain sih gitu loh. Iya nggak penting. Lu kalau mau kayak gini lu nonton di Netflix, gue lupa apaan ya. Gue jadi ingat tuh. Ada film 2019 tuh. Jadi gurunya nyekap anak-anaknya satu kelas, tahu nggak lo? Lumayan terkenal kok. Aduh, lupa namanya apa. Intinya sih tentang sosial media gitu. Ada orang bisa depresi gara-gara cuma dari omongan lo doang. Intinya itu. Bagus kok itu. Oh iya. Gue nonton itu kayak diomelin. Sebenarnya kan itu kan banyak dibahas sama orang ya. Maksud gue itu bukan hal baru gitu kan. Banyak orang yang bahas ini. Yang kita omongin ini bukan hal baru juga kan. Banyak orang yang bahas ini. Tapi itu film bisa bikin gue ngerasa diomelin sama tuh gurunya. Kalau menurut gue keren sih. Dia ngebikin dari mana? Netflix Jepang. Oh Jepang. Oh Jepang. Aduh gue lupa judulnya anjir. Pokoknya sinopsisnya gitulah. Dia nyekap satu kelasnya. Nah satu kelasnya ini nggak benar, dia mau ngajarin gitulah. Nanti kalau gue ceritain semuanya spoiler. Intinya gitu. Jadi tapi itu film bisa ngebuat, jadi dia bikin alurnya gini, dipatahin sama dia biar kita berasumsinya ke A padahal sebenarnya B. Terus abis itu gurunya ngomelin, lu sih gini. Maksudnya ya lu salah, lu mikir kayak gini. Kenapa lu harus langsung mikir kayak gitu?
Padahal nggak kayak gitu. Selasa diomelin jing, sumpah. Series. Series 10 episode, 45 Oke. menit satu episode ya. Gue lupa judulnya apa anjing. Bagus. 2019. Itu kalau menurut gue cocok banget ditonton sama anak. Kalau menurut gue untuk orang yang udah dewasa bebal ya, nggak bakal Nah. mau nangkep gitu, nggak bakal mau nyerna, nggak bakal mau ngedengerin lah. Tapi kalau Iya, menurut gue iya. untuk anak SMP, anak SMA cocok untuk nonton sih. Karena ya maksud gue cara pikirnya masih bisa dirubah ya. Iya benar. Kalau udah Kalau tua gitu mah umur susah. udah 40 udah batu. Lu mau ngomong apa sama orang tua lu juga nggak bakal dengerin. Iya. Realitanya kayak gitulah. Ya nggak semua orang tua kayak gitu ya, Oh, tapi kebanyakan sih kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Iya, Benar. kebanyakan seperti itu. Kalau menurut gue untuk anak-anak SMP, SMA suruh nonton itu oke lah. Maksud gue ya gak good lah, itu good sekali lah kalau menurut gue. Gitu. Gila. Bahasannya berat banget ya. Sebenarnya nggak asik tau bahas gitu. tapi gimana itu banyak banget yang ngadepin kayak gini pasti. Emang iya. Gue sebenarnya gue kepikiran ngomong ini cuma gara-gara berita Xiaomi doang sih. Beda itu. Ya tapi ya itu relate ke kita semua. Mau Iya. kita siapapun tuh pasti relate. Mau yang komenin dari keluarga, dari teman kita, dari siapa orang yang nggak dikenal juga Iya. gitu. Ini masalahnya bukan untuk netizen doang ya. Kadang maksud gue tuh temen lu atau anak lu atau orang tua lu mau komentari sesuatu yang mereka nggak ngerti yang dikomentarin, ngerti kan? Ya oke lah kalau misalkan lu ke keluarga gitu lu masih bisa apa namanya ngejelasin lah pilihan lu kenapa gini. Kadang juga keluarganya juga nggak mau denger, nggak mau ngerti juga. Ada emang yang keluarga yang nggak ngerti sama sekali. Ada yang malah lu kayak gitu malah Iya. Itulah ya nolak. Cuma diomelin doang nggak dibantuin ada. Ya ada juga tapi yang dibantuin. Ada. Ya macem-macem lah. Maksud lu kan jadi nggak cuma sebenarnya keluarga pun ya juga sama aja bisa aja ngelakuin hal yang sama kayak netizen gitu, gitu kan? Bener. Berat. Tapi kali ini berat. Dalan gua rusak, kipas angin lu ganggu. Aduh. Yaudah kita stopin di sini ya kali ya. Udah cukup lah ya yang penting. Cukup lah. Ya minimal kita nggak usah komenin orang lah intinya gitu. Iya minimal kita nggak usah komenin orang. Bener dah. Nggak berkualitas orang gitu tuh. Iya, maksudnya ya udah ngapain? Nggak ngerubah hidup lu juga kan? Iya, hidup lu nggak dapat benefit dari situ, orang itu juga nggak dapat benefit dari lu, ya udah gitu ngapain aja buang-buang waktu aja. Kecuali kalau komentarnya sangat amat bermutu ya. Kecuali kalau iya kritik yang yang membangun gitu, konstruktif gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma nyinyir doang, komenin doang, nggak suka doang, diem aja. Iya. Ya basically nalarnya belum nyampe ke sana gitu. Ya maklumin. Ya kita yang sering gitu ya maklumin aja lah. Anggap aja belum nyampe deh. Kalau gue sih cara mikirnya gini tuh kalau menurut gue. Satu lagi nih sebelum kelar nih. Misalkan gue nggak nangkep ngelihat kesannya ini orang goblok banget sih gitu ya. Misalkan ya. Misalkan nih, bukan orang goblok banget. Kok dia milih kayak gitu sih? Aneh banget gitu. Nalar kita nggak nyampe. Ya udah berarti gue mikirnya sekarang kalau gue mikirnya gue yakin nih orang gak bakal goblok. Kenapa dia milih kayak gitu? Pasti ada alasannya. Iya. Yang goblok sebenarnya bukan tuh orang, tapi guanya yang goblok karena gue nggak nangkep otak dia ke arah mana gitu loh. Iya kan? Gue yakin orang gak goblok gitu loh. Kalau lu terlalu positif, kalau gue nganggep ya orang bisa goblok, tapi ya gitu aja. Ya gue nggak tahu alasan lo apaan gitu aja sih kalau gue. Ya itu juga bisa. Tapi kadang tuh ada yang emang kita nggak nyampe, nggak nyampe aja, nggak make sense aja. Gue ngakuin juga itu, tapi iya, ya ada juga emang yang goblok juga ada. Tapi kalau gue sekarang selalu mikirnya kayak gitu. Kalau gue nggak nyampe otaknya ke sana, tapi yang dilakuin masih legal, masih nggak salah menurut di mata hukum, ya berarti emang gue aja yang nggak nyampe ke sana gitu. Ya udah, gue yang goblok. Ya udah, gue nggak usah komentar apa-apa. Gue goblok, gue masih nggak ngerti. Ya udah, stop aja di sana. Iya kan? Kelar gitu. Nggak usah dipanjang-panjangin, komenin apa. Iya. Gak usah jadi lu mikir sebenarnya yang goblok siapa juga nggak usah mikir. Udah, lu aja yang goblok. Udah. Nggak penting aja. Iya. Mau lu yang goblok atau dia lu juga nggak penting kan sebenarnya. Iya. Ya udah lu mikirin lu aja yang goblok.
gua nggak nyampe ke sana, ya udah kelar, masalahnya kelar loh. Kelar masalah kelar. Dunia ini damai dengan cara pemikiran seperti itu loh kalau menurut gue ya. Bener. Iya, goblok atau enggak ya udah lah anjing, maksud gua nggak usah jadi mikirin yang mana yang goblok yang mana yang enggak anjing. Gak usah. Udah yang penting lu nya aja, sikap lu aja yang lu pikirin gitu. Nggak usah mikirin orang. Iya, nggak usah mikirin orang lain, dah. Gitu. Dan di film itu juga ada tipsnya tuh. Tips kalau mau komentar di sosial media. Ada apa ya sebetulnya? Ada 3 kata, aku lupa lah filmnya. Kalian nanti kalau mau nonton aja 10 episode 45 menit. Harusnya di setel tuh di TV nasional gitu. Serius ya, penting ya soalnya wah gila. Ini satu lagi nih rada out of topic dikit sih. Ya apa? Ya itu maksudnya gue rasa anak muda ya terutama ya umuran kita dan ke bawah ya tadi lu bilang sih butuh gue yang kayak gitu, pendidikan soal cara berkomen, cara bersosial media yang asik gitu loh. Soalnya sekarang nggak tahu di sekolah-sekolah udah diterapin sebelum segituan, itu penting loh. Soalnya gue kan lumayan sering Twitter sering tuh orang aduh kok orang goblok aduh maaf tapi orang kok bodoh banget gitu di sosial media, ya Allah. Gak ada ya berarti. Ya kan kalau yang bodoh kan yang emang belum, yang nggak diajarin, maksud gue yang umurnya udah tua. Yang muda juga banyak sumpah serius. Sama ya, lu lihat aja di ML kalau ngomongnya masih pakai bahasa binatang, bahasa kasar, bahasa kelamin semua mah. Bawa orang tua. Iya loh. Kacau sih. Harus diajarin ya. Harus ada. Ya emang dari sekolah, harus dari negaranya. Gak bisa enggak dong. Ya yang paling deket sih orang tua, tapi orang tua kita banyak yang nggak ngerti begituan kan. Iya. Paling baru berubahnya tuh di angkatan kita, anak-anak kita, anak-anaknya angkatan kita tuh baru bisa lebih baik. Kalau yang sekarang ini aduh. Mereka juga nggak ngerti juga sebenarnya. Mungkin impact kadang gini loh, gue yakin nyokap gue aja nih kadang kalau ngelihat, kan nyokap gue pasti nonton film yang tadi nonton drama yang tadi gue sebutin tuh, nonton bareng, terus dia bilang kok orang cuman digituin doang sampai mau bunuh diri sih. Nggak nangkep dia. Nggak nangkep. Masalahnya itu kan komen banyak banget dan itu sampai semua ke HP lu. Gimana nggak stres anjir? Iya bener. Iya, maksud gue ada orang yang emang udah nggak nangkep, ya udah nggak bisa diapain yang ini. Mau yang udah umur 50 ke atas tuh ya udah mau diapain juga nggak bakalan. Ada yang nangkep, gue yakin. Ada juga yang nggak nangkep. Tapi susah ya. Nggak bisa, ya udah nggak usah diapain. Ya lu mau benerin yang baru mau naik baru ya, yang masih lembek lah istilahnya, masih bisa dibentuk. Iya, kalau menurut gue dari SMP sih mulainya. Diajarin kayak gitu, iya. Kalau SD sebenarnya, kalau gue sih masih kurang setuju anak SD suruh megang HP ya. Kalau suruh main game gue masih oke lah. Suruh megang HP terus dia bermedia sosial tuh gue masih nggak setuju sih anak SD. Big no. Masih belum punya tanggung jawab anjir. SMP mungkin dia udah mau mulai belajar tentang itu, oke. Ya dong. Seru deh. Aduh ini juga nggak tahu ya nih, kalau terlalu vulgar dikat aja. Kemarin tuh gue lihat di ngapain gue main gunting namanya, gue lihat di Twitter juga. Jadi anjing nih waduh sedih deh gue. Captionnya gini, 2016 lahir, 2021 punya anak. Hah? Jadi umur baru 14 tahun udah punya anak nih. 2016 lahir 2021 tuh punya anak. 2021 punya anak. 2016 jadi bayi, 2021 punya bayi kayak gitu. Hah? Umurnya berapa anjing? Nggak mungkin lah. Ya, ini ya yang nggak tahu nih sarkas, nggak tahu apa ya, tapi begitu fotonya. Coba 2016 masih bayi, 2021 2014 apa 2016 taruh. Bedanya baru 5 tahun. Baru 5 tahun, gila. 2008 kali maksud lu. 2006. Ya, kalau itu masuk akal. 14 tahun ya, 14 tahunan gitu. Iya. Kalau 2016 cuma 5 tahun, gila lu. Salah.
5 tahun gimana caranya anjing? Nggak mungkin Iya, lah. 2006 jadi bayi, Ya, 2021 juga bayi. itu ya. 14 Tuh. tahun nih. Dan itu 14 tahun di tuh 14 tahun tuh baru kelas 2 SMP loh. SMP. Iya, dan itu di-share di sosial media sama dia. Aduh, itu kan Dia nggak share sosial media, dia sendiri. dia yang bikin story-nya. Abis itu jadi biasalah akun-akun yang Indonesia apa yang gitu itu yang screenshotan dari sosmed gitu. Jadi dia story gitu, kayak story gitu. Jadi itu 2006 jadi bayi, 2021 punya bayi. What the fuck, man? Come on, maksudnya. Aduh, nggak ngerti lah. Nggak tahu lagi. Aduh, tapi sebenarnya sih nggak. Terus hubungannya sama itu apa? Tapi komentar netizen. Iya, iya tadi kan gue Kalau bilang itu kan, dikit. kalau itu kan dia minta dikomentarin jadinya. Iya. Ya itulah maksudnya. Itu kan bukan hal yang membanggakan gitu, tapi kenapa lu Iya. share gitu di Iya, sosial iya. media lu? Iya benar. Iya. Itu juga masalah lain lagi tuh. Pendidikan Itu sosial masalah media. lain lagi tuh. Itu Oh, masalah iya. sosial lagi, iya. Ah, Itu masalah panjang lain lagi. lagi. Itu Panjang panjang lagi. lagi. Itu masalah lain lagi. Ya udahlah, kita tutup aja di sini. Suram aja. Ya. Kalau gua 1993 bayi, 2021 masih kosong. Masih kosong anjing. Udah. Stop. Ya, kita ciao. Bye.